berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, selamat malam, God lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Rest in God. Kita akan menikmati istirahat yang penuh dengan ketentraman bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita lalui malam hari ini menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan pujian penyembahan kita, dan kita renungkan bagian firman Tuhan yang membuat kita bisa tentram mengakhiri malam ini dan tidur dengan nyenyak. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan anugerah dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami akan menaikkan pujian syukur kami. Kami akan merenungkan firman-Mu karena kami tahu bahwa di dalam Engkaulah kami bisa beristirahat. Di dalam Engkaulah kami boleh menikmati ketentraman batin. Biarlah Engkau hadir, biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
percaya. Oh, haleluya. Kami percaya janji-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang berjanji dan Kau selalu menepati janji-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib Engkau Bapa, sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, sebab kami percaya hanya di dalam-Mu Bapa, hanya di dalam-Mu kami boleh merasakan indahnya janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan ya, lagu yang sangat menguatkan hati kita. Bicara tentang janji Tuhan. Mungkin ada yang mau berbagi tentang pengalaman pernah dikhianati orang, pernah dikecewakan orang, seperti itu. Ada nggak yang pernah ngalami? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya pernah mengalami gini Pak, saya punya teman dekat, ya sahabat ya Pak ya. Tapi pada suatu saat dia sudah berjanji untuk hal-hal tertentu, dan ternyata dia nggak menjalankan itu sesuai dengan janjinya gitu Pak. Nah pada saat dia melakukan itu, saya tuh sebagai teman dekatnya merasa dihianati Pak. Gimana Ya. Pak, wajar nggak Pak kalau seperti itu? Kalau orang berjanji kepada kita, kemudian dia nggak menepati, kita kan memang merasa dikhianati ya, sebenarnya wajar. Ada pengalaman yang menarik yang ditulis di Mazmur, pasal 12 ya, berbicara tentang janji Tuhan. Dan janji manusia memang tidak selalu bisa dipercaya. Bahkan kan surat Yakobus berkata, kalau ingin mengerti, ingin menilai kesempurnaan orang itu dari perkataannya. Gitu. Jadi semakin banyak bicara, biasanya banyak salahnya. Semakin banyak berjanji, semakin banyak ingkarnya. Gitu. Jadi kalau ingin melihat kesempurnaan orang, lihat kata-kata yang pernah diucapkan. Sebab kalau kami di waktu kecil itu, saya dinasehati oleh orang tua saya ya, kalau kucing itu, kalau kita pegang kucing, kita akan pegang tengkuknya ya. Kita pegang kucing kan dengan tengkuknya. Kalau kita pegang binatang yang lain, kadang-kadang misalnya bebek itu dipegang lehernya tuh. Tetapi apa yang bisa kita pegang dari
manusia. Kan bukan lehernya pasti, bukan tengkuknya. Yang bisa kita pegang dari manusia adalah kata-katanya. Kita tahu orang ini bisa dipercaya atau tidak, orang ini punya integritas atau tidak. Lihat kata-katanya, apakah yang diucapkannya ditepati. Ini juga yang jadi pergumulan pemazmur. Dia di ayat 2, 3, dan 4 ya, di pasal 12 itu minta tolong Tuhan karena menghadapi orang yang seperti itu. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Perkataan yang sangat keras sekali, dalam doa pun Tuhan kerat itu lidahnya. Berarti kan perasaan kesal yang kecewa yang besar ya. Sebab orang kok begitu mudah berkata-kata yang manis tetapi setelah itu melupakan. Berjanji hal-hal yang manis tetapi melupakannya begitu mudah. Itu membuat orang menjadi kecewa, membuat orang jadi kesal, membuat orang jadi punya penilaian buruk terhadap orang tersebut. Jadi memang dalam realita ini kita akan ketemu banyak orang yang seperti itu. Makanya orang akan kecewa lah kalau dalam hidup ini hanya mengandalkan manusia dan janji manusia. Apalagi kalau itu dalam konteks pernikahan kan. Ketika orang menikah mengikat janji di hadapan Tuhan untuk hidup semati sebagai pasangan suami istri. Bahkan kadang-kadang yang perempuan mengucapkannya sambil menangis untuk mengikat janji kepada yang laki-laki. Atau yang laki-laki pun kadang-kadang juga ada juga kan yang melo ketika mengucapkan janji pernikahannya, dia juga sambil menangis gitu. Sepertinya benar-benar itu lahir dari hati yang sangat dalam. Tetapi dalam perjalanan begitu banyak yang kita lihat, ada pasangan baik suami atau istri sepertinya kok mudah mengingkari janji pernikahannya. Mereka mengkhianati pasangannya. Mereka berselingkuh dengan orang-orang yang kadang-kadang dekat dengan pasangannya, dengan saudaranya kadang-kadang, dengan teman kantornya. Begitu mudah orang untuk melakukan perselingkuhan, dianggap biasa. Yang penting saya tetap beri perhatian pada keluargaku. Mulai luntur, dan ini tipe orang yang benar-benar tidak bisa dipegang janjinya. Integritasnya sangat buruk sekali. Situasi ini realita hidup. Jadi kalau kita berpegang pada janji manusia, siap-siap untuk kecewa. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita begitu percaya pada seseorang ya, kita pegang janjinya, kita rela lakukan banyak hal untuk dia karena kita percaya betul sama orang itu. Ternyata di ujungnya dalam perjalanan, ternyata dia mengkhianati kita. Kita hanya dimanfaatkan saja. Itu pasti sakit sekali ya, sakitnya itu sampai di sini tuh. Itu sangat sakit sekali ya. Nah, itu pasti membuat hidup kita sangat menderita. Iya ya Pak, sangat bertolak belakang sekali dengan janjinya Tuhan ya Pak. Kalau Tuhan tuh berjanji pasti dia akan tepati ya Pak. Iya betul. Iya. Kalau kita baca lebih lanjut ya di ayat 7 dan 8 tadi memang bicara seperti itu, seperti lagu yang baru kita nyanyikan juga ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Tuhan itu pribadi yang punya integritas sangat sempurna. Tidak ada cacat celah. Setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah hanya basa-basi, hanya pengen menyenangkan manusia. Kalau memang Tuhan melihat bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan membuat kita menderita, Tuhan tetap berkata tegas, tidak. Ketika kita berdoa walaupun dengan meneteskan air mata, Tuhan melihat bahwa
apa yang kita doakan itu akan membuat kita justru alami situasi yang sulit dan bermasalah, Tuhan akan berkata, tidak. Jadi Tuhan tidak pernah mengemas perkataannya itu hanya supaya menyenangkan hati manusia. Makanya ketika dia berjanji, dia pasti juga menepati janji-janjinya. Dia berpegang teguh, bahkan pada saat manusia lupa dengan janji Tuhan, Tuhan itu tetap komitmen menggenapi loh. Beberapa kisah di Alkitab itu luar biasa. Misalnya ya, saya ingat tentang Sakaria dan Elisabet. Di masa tuanya mereka sudah tidak berharap lagi punya anak. Tetapi ketika Sakaria melayani, malaikat Tuhan menghampiri dia dan berkata, Sakaria, doamu sudah dikabulkan. Mungkin Sakaria sudah lupa karena dia sudah lanjut usia, nggak mungkin lagi bisa punya anak. Pastilah kalau orang sudah umur 70 tahun apalagi 80 tahun, masih berdoa minta punya anak? Kan sudah enggak ya. Ini Sakaria dan Elisabet, bahkan Elisabet dinyatakan mandul. Mereka mungkin sudah lupa dengan doa yang dia minta kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan pegang janjinya, orang yang sudah tidak berharap, orang bahkan lupa dengan janji Tuhan, Tuhan tetap lakukan. Karena memang janji Tuhan itu ya dan amin. Bisa dipercaya. Makanya kalau tidak mau kecewa, lebih percayai janji Tuhan dari janji manusia. Ya, supaya kita semua menata hidup ini tidak banyak kekecewaan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri. Mungkin saat ini ada seseorang yang mengecewakan kita. Ada seseorang yang mengkhianati kita. Orang yang sungguh kita percaya ternyata dia mengkhianati kita. Dia bisa saja itu adalah saudaramu, itu sahabatmu, atau pasangan pernikahanmu. Seseorang yang sungguh-sungguh saudara percaya, saudara kasihi. Saudara sudah relakan hidupmu untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Melewati banyak hal, tapi ternyata mereka mengkhianatimu. Atau saudara termakan janji manis dari seseorang. Saudara korbankan banyak hal dalam hidup ini. Bahkan mungkin ada anak muda yang merasa sudah termakan dengan janji manis kekasihnya. Dia sudah berikan segalanya, termasuk tubuhnya dia berikan kepada orang yang dia kasihi karena dia berjanji akan menikahi engkau, akan berjalan, bertanggung jawab dengan situasi apapun yang terjadi. Tapi ternyata dia mengkhianatimu, meninggalkanmu, sehingga engkau merasa hidupmu seperti dicampakkan. Ada perasaan kecewa, sakit, dan marah. Kalau ini situasi yang sedang kita hadapi, jangan kalah dan jangan larut dengan perasaan luka dan kecewa. Hidupmu harus terus berlangsung.
Engkau harus terus berjalan. Saudara harus bebas dari perasaan sakit, dari luka itu. Datang ke tatah kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan di hatimu dan untuk mendapatkan pemulihan dalam hidupmu. Ampuni mereka dan ambil posisi yang benar untuk bersikap tegas. Dan seperti firman Tuhan hari ini, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya sepenuhnya, di mana kita menggantungkan hidup kita kepadanya, di mana kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Daripada kita menggantungkan hidup kita percaya pada janji manis manusia, kenapa tidak alihkan kebergantunganmu pada kata-katanya Tuhan, janjinya Tuhan. Karena Dia bisa dipercaya, Dia komitmen, bahkan pada saat kita lupa dengan janjinya, Dia tetap komitmen menggenapinya pada masanya, pada waktu di mana rencana Tuhan janji, Tuhan itu sudah tiba pada waktu yang tepat sesuai dengan agenda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau melihat orang-orang yang kecewa, orang-orang yang marah, orang-orang yang tercampakkan, dan itu menjadi beban dalam jiwa mereka malam hari ini. Karena mereka dikhianati orang-orang yang mereka cintai, mereka dicampakkan oleh orang-orang yang mereka percayai. Mereka merasa terhina dengan situasi itu. Mereka sungguh-sungguh merasa sakit di hati mereka karena janji yang diingkari oleh seseorang yang mereka percaya. Bapa, Engkau dengar, Engkau lihat, dan Engkau jamah luka hati mereka, Bapa. Tuhan sembuhkan, dengar keluh kesah mereka, Tuhan. Sembuhkan hati mereka, pulihkan hidup mereka, dan berikan mereka kekuatan semangat hidup bahwa mereka tidak boleh hanya terpuruk dalam situasi luka itu, hal yang mengecewakan itu. Tetapi mereka mulai bangkit menatap masa depannya bersama dengan Tuhan. Nyatakan janjimu yang sempurna kepada mereka, supaya hidup mereka sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Hanya mempercayai janji Tuhan, hanya bergantung kepada janji Tuhan saja. Sehingga mereka tidak akan mudah kecewa lagi dengan manusia. Karena Tuhan sepenuhnya bisa diandalkan dan selalu bisa dipercaya dengan setiap janji-janjinya. Bapa di surga, kami juga berdoa, genapi janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa depan mereka. Segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di waktu-waktu yang lampau. Kalau ini waktu yang tepat bagi Tuhan, mari Tuhan genapi janji-Mu. Biarlah anak-anak-Mu boleh bersuka cita melihat dan mengalami bagaimana janji Tuhan mereka alami, hidup mereka boleh bersuka cita dan semakin bersyukur kepadamu karena mereka boleh menikmati dan mengalami keindahan dari janji-Mu, Bapa. Tuhan berkati setiap pribadi dalam damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon anugerah-Mu bagi masalah yang sedang terjadi di dunia ini, Bapa. Untuk situasi perang yang sedang terjadi, begitu mengganggu perekonomian di seluruh dunia. Tuhan berikan damai. Biarlah negara-negara yang membuat peperangan yang ada dalam kekacauan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, supaya ada damai di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati, biarlah bangsa kami menjadi bagian yang Tuhan pakai membawa damai bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu janji-Mu
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. God lover yang berbahagia, kalau saat ini saudara sedang dalam keadaan lemah secara fisik atau sakit, baik mungkin dirawat di rumah sakit atau sedang di rumah dirawat oleh keluarga yang mengasihi saudara, atau saudara sedang mengalami beban berat, merasa situasi yang berat, saudara butuh teman, atau bahkan merasa sendirian. Saudara-saudara, jangan ragu untuk menghubungi kami. Ada nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Saudara boleh menghubungi kami. Tim kami akan merespon dan akan mendoakan saudara-saudara. Atau kalau saudara juga ingin menuliskan di kolom komentar, saudara juga boleh tuliskan. Nanti kita akan bawa dalam doa dan ada tim kami yang mungkin juga akan memfollow up, menghubungi saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.